Martial Peak 3169. Sebelum Yang Kai bisa bersukacita, perubahan lain terjadi. Puluhan ribu sumber bintang berkumpul di tubuh Yang Kai tiba-tiba meletus saat sejumlah besar energi mengamuk di sekujur tubuhnya. Ketika Yang Kai sedang memperbaiki sumber bintang dari bintang awan api, dia sudah memperhatikan bahwa jika ada terlalu banyak sumber bintang di tubuhnya, akan ada kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Pada saat itu, dia telah menggunakan kultivasinya yang kuat untuk secara paksa menekan sumber bintang. Setelah bertahun-tahun mengembara dan menyempurnakan, sumber bintang di tubuhnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada ribuan dari mereka. Dalam sekejap, tubuhnya seperti menjadi medan perang, dengan ribuan anak-anak bertengkar dan berkelahi satu sama lain. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, bahkan jika mereka memiliki kultivasi seorang Master Realm Kaisar, meridian mereka akan cepat rusak dan tubuh mereka akan runtuh. Namun, fisik Yang Kai sangat tangguh, dan setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia selalu fokus pada temper tubuhnya, jadi fisiknya tidak biasa. Ditambah dengan fisik setengah naganya, gerakan kecil ini tidak berarti apa-apa baginya, hanya sedikit rasa sakit yang menusuk. Avatar jiwa Yang Kai terbang keluar dari laut kesadarannya dan segera menemukan kelainan di tubuhnya. Setelah laut kesadaranku adalah tubuh fisikku. Menyempurnakan asal wilayah bintang benar-benar bukan tugas yang mudah. Yang Kai sudah mengantisipasi ini, jadi dia tidak tampak terlalu panik. Sebaliknya, dia cukup bersemangat. Cahaya warna-warni keluar dari pori-porinya dan dalam sekejap, seluruh tubuh Yang Kai tampak bermandikan cahaya warna-warni. Selain itu bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya berwarna biasa. Bahkan hidung dan matanya bersinar cemerlang. Sumber bintang sangat berbeda, dan masing-masing memiliki warna yang berbeda. Beginilah Yang Kai memiliki adegan ini. Jika seseorang mengamati dari sini, mereka pasti akan khawatir dia akan segera meledak dan mati. Semua jenis hukum nomologis yang serupa tetapi halus berbenturan dengan keras di tubuhnya. Hukum-hukum ini adalah hukum sumber bintang itu sendiri, jadi kuantitasnya dengan cepat menyebabkan perubahan kualitatif, menyebabkan dia kesakitan seolah-olah tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan bocah-bocah ini. Tidak berani menunda, dia berteriak, transformasi naga. Raungan naga yang keras terdengar saat naga emas raksasa muncul di belakang Yang Kai dan melompat ke tubuhnya. Suara retak terdengar saat tulang terkilir. Tubuh Yang Kai yang agak heroik tampaknya telah dihembuskan oleh napas seseorang dan dengan cepat berkembang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dua tonjolan kecil muncul di dahinya, dari mana sepasang tanduk naga pendek muncul. Kulitnya yang terbuka ditutupi sisik naga yang kokoh, dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam saat ekor naga tiba-tiba muncul di belakangnya. 13 meter, 16 meter, 33 meter, 50 meter, 60 meter. 66 meter, TL, 20 zang. Dalam sekejap, Yang Kai berubah menjadi monster setengah naga setengah manusia, terisolasi di langit berbintang. Untuk bisa berubah menjadi tubuh naga sepanjang 66 meter adalah kejutan yang cukup menyenangkan. Yang Kai ingat bahwa ketika dia menggunakan seni transformasi naga di Pulau Naga, tingginya hanya 50 meter, tetapi setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh selusin meter lagi. Meskipun 66 meter tidak banyak, ini adalah perwujudan dari garis keturunan murni klan naga. Dia telah mengkonsumsi begitu banyak bunga darah naga dan pil darah naga di masa lalu, tetapi dia tidak mampu menyerap semua khasiat obat sekaligus. Banyak khasiat obat yang tersembunyi di dalam daging dan darahnya, jadi tubuh sepanjang 66 meter ini tidak diragukan lagi adalah hasil dari khasiat obat tersembunyi selama bertahun-tahun. Menghembuskan napas ringan, dua aliran asap putih keluar dari lubang hidungnya. Pada saat ini, semua kultivasinya meletus dan dia tidak lagi menahan diri. Kekosongan bergetar dan runtuh. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas dunia ini. Bahkan jika dia tidak bertarung dengan siapapun, hanya berdiri di sini akan menyebabkan dunia bergetar. Di sekelilingnya, kekosongan itu seperti danau yang bergejolak, beriak karena terus-menerus runtuh dan memperbaiki dirinya sendiri. Permusuhan besar menyelimutinya, kehendak wilayah bintang ini. Di ruang kosong langit berbintang, busur petir tiba-tiba melintas dan radius ribuan kilometer di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi genangan petir. Busur petir berdenyut dan bergabung, dengan cepat berubah menjadi sambaran petir tebal yang melesat ke arah Yang Kai dari segala arah. Yang Kai tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah gila, tetapi dia tidak mencoba untuk melawan, membiarkan petir menyambar tubuhnya saat dia fokus untuk menekan energi sumber bintang di tubuhnya. Asteris bergemuruh, asteris. Cahaya di langit berbintang berkedip saat sambaran petir menyambar tubuhnya, dengan cepat menyebabkan sisik naganya retak dan tubuhnya hangus. Kehendak dan pengecualian wilayah bintang ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, dia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, dan sekarang dengan tubuh setengah naganya, bahkan jika dia menderita beberapa kerusakan, dia dapat dengan cepat pulih. Guntur meraung selama 1 jam penuh saat sosok Yang Kai menjadi lebih tegak.
Di tubuh setengah naganya yang tingginya 66 meter, ribuan sumber bintang masih saling bentrok. Cahaya meledak dari pori-porinya saat berbagai jenis energi hukum saling bertabrakan. Tiba-tiba, kekuatan petir menjadi jauh lebih lemah dan busur petir di sekitar mereka juga berkurang. Mata Yang Kai berkedip saat dia mendengus dingin. Jika dia tidak memiliki sumber bintang, jika dia tidak bekerja keras selama 10 tahun terakhir, dia pasti tidak akan berani melepaskan semua kekuatannya seperti ini, karena satu-satunya hasil dari melakukannya adalah dia menjadi didorong keluar dari dunia ini atau dihancurkan berkeping-keping oleh dunia ini. Namun, karena sumber bintang telah ditekan olehnya dan karena kerja kerasnya selama bertahun-tahun, auranya telah lama menginfeksi seluruh wilayah bintang. Bahkan jika kehendak dunia menyadari gerakannya sekarang dan ingin mengusirnya, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan langit dan bumi adalah membuatnya lebih menderita dan membuatnya mundur. Bagaimana Yang Kai bisa mundur? Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun hanya untuk memperbaiki wilayah bintang ini, dan sekarang setelah hasilnya ada dalam genggamannya, bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Dalam pertarungan antara dua pihak, satu pihak harus mundur, dan Yang Kai percaya bahwa itu pasti bukan dia. Melemahnya petir di depannya tidak diragukan lagi merupakan pertanda terbaik, dan itu bahkan membuat Yang Kai agak tidak puas karena dia tidak menyangka dunia ini menunjukkan kelemahan begitu cepat. Yang Kai tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Samar-samar, dia merasa ada sesuatu yang mendekatinya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak menemukan apapun. Di satu sisi, dia menekan ribuan sumber bintang di tubuhnya, mencoba menenangkan mereka sementara di sisi lain, dia fokus pada persepsinya. Benar saja, sesuatu mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan riak muncul di udara. Pada saat tertentu, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di kehampaan 1000 km di depannya, seolah-olah langit berbintang telah dilebur oleh sesuatu, dan monster raksasa melompat keluar darinya. Pada saat yang sama makhluk raksasa ini muncul, suara aneh terdengar. Suara ini tidak tajam atau kuat, tetapi dipenuhi dengan semacam perasaan melamun. Sekilas, itu terdengar seperti tangisan sedih lumba-lumba, penuh dengan keputusasaan dan kerinduan akan hidup, tapi itu jelas bukan suara yang bisa dibuat oleh lumba-lumba. Tubuh makhluk raksasa itu juga tampak seperti lumba-lumba, tetapi itu adalah lumba-lumba raksasa yang ribuan kali lebih besar. Starry Sky adalah lautannya, dan Void adalah rumahnya. Binatang kekosongan mengejutkan. Mata Yang Kai melebar saat dia mengenali identitas makhluk raksasa ini. Itu sebenarnya adalah binatang Void yang mengejutkan. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Dia pernah melihat Shocking Void Beast sekali di tahun-tahun awalnya dan bahkan membunuh satu untuk mendapatkan core-nya. The Shocking Void Beast dapat dianggap sebagai binatang sisa kuno dan secara bawaan mahir dalam kekuatan ruang. Selain itu, kemahiran ini adalah kemampuan bawaan yang tertanam dalam tulang seseorang. Dikabarkan bahwa itu dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara berbagai dunia tanpa hambatan. Energi Void yang membuat orang pucat saat menyebutkannya adalah sumber pertumbuhan mereka, dan tempat yang paling mereka sukai adalah Void Crack, di mana mereka bisa menelan Void Ki sebagai nutrisi untuk pertumbuhan mereka. Karena alasan inilah Shocking Void Beast jarang terlihat, karena sebagian besar waktu mereka berenang melalui celah-celah kekosongan, sehingga sulit untuk melihat mereka di dunia biasa. Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa Void Shocking Beast akan muncul saat ini. Tidak, itu adalah Raja Binatang Void mengejutkan. Yang Kai membandingkannya dengan ingatannya sendiri dan dengan cepat menemukan bahwa ini bukan Void Shocking Beast biasa, tetapi Space Shocking Beast King dengan tubuh sebesar gunung. Suara seperti mimpi terdengar lagi, dan terlepas dari apakah Yang Kai mau atau tidak, itu berdering di telinganya, menyebabkan dia merasa pusing lagi. Adapun Void Shocking Beast King, dengan kepakan lembut ekornya, ruang di sekitarnya beriak dan melompat 1000 km, tiba tidak jauh dari Yang Kai dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga Yang Kai hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Di depan Void Shocking Beast King ini, tubuh naga raksasa setinggi 66 meter itu seperti debu dan gunung raksasa. Yang Kai juga merasakan gunung menekannya, membuatnya sulit bernapas. Di sisi lain, Void Shocking Beast King sepertinya tidak memperhatikannya sama sekali. Itu membuka mulutnya yang besar dan membukanya seperti koridor Void, menghubungkan ke ruang yang kacau dan kosong. Pada saat berikutnya, itu akan menelan Yang Kai utuh. Tidak mungkin bagi Void Shocking Beast King untuk muncul di sini tanpa alasan, apalagi menemukannya. Meskipun kuat, itu tidak terkalahkan. Aura Yang Kai pancarkan tidak lemah, jadi selama itu masuk akal, itu tidak akan bisa langsung mengisi dan membuka mulutnya untuk menelannya utuh. Pada saat ini, Yang Kai merasakan kebencian yang mendalam dari dunia ini. Alasan mengapa Void Shocking Beast muncul di sini dan sepertinya menyerbu ke arahnya pasti karena bimbingan dunia ini. Melemahnya kekuatan Thunderpon hanya untuk mempersiapkan gerakan pembunuhan yang lebih kuat. Seperti kata pepatah, langit dan bumi kejam dan tanpa ampun, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Jika ada waktu lain,
Yang Kai tidak akan keberatan melawan Void Shocking Beast King ini dan bahkan mungkin membunuhnya untuk mendapatkan inner core-nya. Inti dalam dari Void Shocking Beast King ini benar-benar bermanfaat untuk kultivasi Space Force-nya, tetapi hari ini dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia hanya bisa melepaskannya untuk sementara. Dengan lambaian tangannya, sebuah Moonblade raksasa tiba-tiba terbentuk. Dengan tubuh 66 meternya saat ini, bagaimana mungkin Moonblade yang dia padatkan menjadi kecil? Jika dia benar-benar menebas, bahkan Void Shocking Beast King di depannya ini tidak bisa mengabaikannya.